Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh keluarga besar MI Rodotul Islam Ketanggungan. Kita kembali dalam acara Media Aksi MRI, Media Ajang Komunikasi dan Informasi Keluarga Besar MI Rodotul Islam Ketanggungan. Pada kali ini merupakan edisi ketiga, tanggal 6 Agustus 2021. Apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Semoga saja bermanfaat. Tetap dukung acara ini agar bisa terus memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat, khususnya untuk keluarga besar MI Rodotul Islam Ketanggungan. Baiklah, kita langsung saja. Kita sudah mendatangkan narasumber dari dunia pendidikan, yaitu beliau, kami persilahkan Bapak Haji Nur Hadi, MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji Nur Hadi, MPDI merupakan pengawas madrasah di wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Beliau sengaja didatangkan untuk kita berbincang-bincang mengenai dunia pendidikan, terdampak di masa pandemi seperti ini. Kemudian seperti biasa kita ditampingi oleh Kepala Madrasah kita, Bapak Isrudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Isrudin. Waalaikumsalam, Pak Rajab. Semangat Pak Rajab. Iya, Alhamdulillah, kita sudah ketahui bersama beliau sudah dalam keadaan sehat. Baiklah, tidak terlalu lama, kita langsung saja. Diawali dengan prolog bahwa di masa pandemi seperti ini, salah satu yang terdampak adalah pendidikan. Kemudian banyak madrasah-madrasah maupun sekolah terus mengupayakan bagaimana agar siswanya tetap bisa survive dalam hal pendidikan, tetap mendapatkan pembelajaran di masa yang dimana tidak boleh tatap muka secara langsung. Kemarin kita sudah bincang-bincang dengan Kepala Madrasah, sudah menentukan strategi-strategi yang direncanakan, yang dicanangkan, lalu bagaimana tingkat keberhasilannya selama ini dan perkembangannya. Kita langsung saja tanya ke beliau. Ya, Pak Isrudin selaku Kepala Madrasah, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak bahwa sudah merencanakan strategi-strategi di masa pandemi. Lalu bagaimana perkembangannya? Apakah sudah dikatakan berhasil atau memang masih banyak memerlukan evaluasi? Silakan Pak Isrudin. Ya, terima kasih Pak Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawu Pak Haji Nur Hadi MPDI selaku orang tua kami di dunia madrasah. Beliau adalah pengawas madrasah di Kecamatan Ketanggungan. Matur nuwun waktunya Pak Haji, sudah mendapatkan waktu di media aksi ya Pak Rajab. Ya, betul. Ini sebuah kehormatan kita kedatangan tamu istimewa pengawas madrasah di media aksi ini. Jadi kita manfaatkan dengan baik waktu yang ada ini dengan beliau. Baik Pak Rajab, tadi yang katakan Pak Rajab, kita sudah 3 episode ini, Ya, betul. 2 episode kemarin kita sudah menentukan langkah-langkah apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan di masa pandemi ini, Pak Haji. Jadi alhamdulillah di MPDI sendiri kita 15 kelas, Pak Haji. Itu sudah ada grupnya sendiri, Pak Haji. Ada grup kelas masing-masing. Di situ ada adminnya, wali kelas sendiri. Di situ ada terjalin komunikasi yang mesra antara wali murid dengan wali kelas. Jadi di situ apabila terjadi kesusahan dalam belajar, kemudian ada permasalahan dalam kegiatan belajar selama dari ini,
bisa dikomunikasikan lewat grup PA tadi. Betul Pak Rojak, kita hampir 2 tahun menghadapi pandemi seperti ini. Kita semua prihatin, imbasnya salah satu tadi yang dikatakan Pak Rojak adalah dunia pendidikan. Kita sudah kemarin program-program kita diantaranya untuk anak yang belum mempunyai HP Android Pak Haji, karena wali murid itu juga tidak semuanya merata punya HP Pak Haji. Jadi kemarin kita menyarankan orang tua datang ke madrasah tetap dengan protokol kesehatan, meminta tugas dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya, alhamdulillah kita punya perpustakaan digital Pak Haji. Itu untuk kelas tinggi dulu. Kita lihat perkembangannya atau respon dari anak itu bagaimana. Ternyata kemarin alhamdulillah respon anak kelas 6 untuk melihat atau mengikuti perpustakaan digital antusias Pak Haji. Jadi akhirnya anak memanfaatkan teknologi berupa HP itu dengan kegiatan belajar mengajar. Di situ nanti anak-anak bisa melihat buku sejarah, buku dongeng. Jadi sebenarnya walaupun anak tidak langsung ke madrasah, tidak tatap muka secara langsung, tapi anak sudah bisa melihat melalui HP Android masing-masing. Itu kemudian kita di bulan Agustus ini Pak Rojak, ini juga ada terobosan baru. Kemudian kita tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan Pak Haji. Jadi kemarin kita ada lomba Pak Haji, lomba untuk anak per kelas. Per kelas. Iya, itu. per kelas Pak Ujang. Jadi di situ nanti per kelas itu mendapatkan piala atau trofi sebagai penghargaan anak. Di situ nanti kelas 1 sampai kelas 6 itu lombanya berbeda-beda. Untuk kelas 1 mungkin bisa gerak dan tari lagu nasional Pak Haji. Jadi nanti anak semangat divideokan, dikirim ke grup, ke wali kelas. Nanti insya Allah untuk yang juara 1, 2, 3 kita tampil di media aksi ini. Jadi semakin semangat kita walaupun pandemi Pak Haji, biar anak tetap survive kata kita Rozak, kita tetap untuk menghadapi pandemi dengan semangat dan semangat. Itu aja Pak Rozak. Iya. Seperti itu yang disampaikan oleh Kepala Madrasah, bahwa walaupun tetap di masa pandemi tetap siswa harus semangat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan tadi disampaikan bahwa kita merencanakan agar tetap mengikuti kemeriahan HUT RI walaupun dengan video di rumah seperti itu. Ya, Pak Zuludin, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya Pak Haji Nur Hadi selaku pengawas Madrasah Wilayah Ketanggungan Kabupaten Brebes, dan beliau merupakan salah satu pengawas kita juga MRI Ketanggungan. Pak Haji tadi sudah diawali oleh prolog dan juga dari Pak Isrudin. Lalu Pak Haji sendiri sebagai orang yang langsung terjun di dunia pendidikan, bagaimana pandangan Bapak tentang pandemi dalam dunia pendidikan, terutama di dunia kemadrasahan seperti itu? Monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat pandemi dengan adanya COVID-19, ini terjadi sebuah transformasi pendidikan yang sangat besar, sehingga bisa disebutkan terjadi sebuah revolusi pendidikan, di mana kita ketahui bahwa biasanya pembelajaran sebelum pandemi kita secara konvensional, tatap muka. Tiba-tiba disuruh dengan adanya e-learning, yaitu pembelajaran yang memakai sistem teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dengan hal semacam ini dituntut semuanya, ya, bagi tenaga pendidikan khususnya, bagaimana biar proses pembelajaran dapat berjalan. Namun demikian terjadi sebuah revolusi juga pada gurunya, revolusi thinking,
revolusi mental dan revolusi skill. Kalau revolusi thinking, mereka berpikir keras. Saya bagaimana caranya biar pembelajaran ini bisa tersampaikan. Ya, yang namanya biasa konvensional tatap muka tiba-tiba harus pakai e-learning. Betul, Pak Haji. Di awal kita tahu pakai SMS, pakai WA, Iya, sampai sekali ya, Iya. dengan semacam itu. Bagaimana biar tersampaikan saja? Akhirnya dituntut. Ya, coba kita membuat dengan video, disampaikan dengan durasi sekian menit. Oh, terlalu lama juga, anak-anak kan mantengi HP ya. Iya. Terlalu kecil juga itu. Ini upaya-upaya guru bagaimana biar proses pembelajaran berlangsung sampai sejauh itu. SMS dengan WA, bahkan dengan video karena bisa kan ke itu juga. Iya. Kemudian revolusi mental itu tadi yang kayak di videokan itu, guru mau tampil ini video bagaimana betul. gerak, bagaimana cara mengajar. Iya. Wah, pokoknya kalau belum pernah ya kembali ingat. Iya, betul. Mungkin apalagi yang sudah tua ya, apalagi kalau yang sudah tua atau gimana, nanti saya seperti apa ininya. Iya. Tapi demi tercapainya pembelajaran, perubahan terjadi pada guru, saya harus menyampaikan materi ini. Kemudian skill, nah, yang dulu biasanya kalau yang sudah agak berumur ya Pak ya, tidak begitu hobi pegang HP. Iya. Mau muter, ya salah pencet, apalagi kalau pegangnya laptop. Iya. Kursinya diangkat ke atas, setelahnya beloknya ke bawah. Itu terjadi sebuah revolusi, perubahan yang tiba-tiba saja. Tapi ini sebuah transformasi pendidikan yang sangat besar. Banyak sekali dampaknya, ya walaupun destruktif tapi konstruktif, bisa membangun. Dulu kan ada pembelajaran kita yang dengan IT. Tanpa sengaja dengan adanya pandemi, IT jadi sebuah pembelajaran yang sangat efektif. Oleh karena itu, ya dengan adanya revolusi pendidikan, revolusi juga terjadi pada guru, juga pada anak. Sehingga dengan demikian, jauh ke depan, ya kita berharap anak itu ada sebuah kepedulian dengan adanya pandemi di seluruh dunia hampir ya. Iya. Ya, Iya. walaupun saya tidak tahu ada Iya. kemungkinan beberapa Iya. daerah yang tidak kena juga. Ini mengakibatkan kadang-kala kejenuhan juga. Betul. Dengan learning juga. Kenapa? Yang dikhawatirkan sistemnya itu anak-anak hanya tugas, menyelesaikan tugas saja. Maka dibutuhkan kearifan dari seorang guru, bagaimana biar anak tidak merasa terbebani, tapi merasa tertarik dan bahagia ingin mengetahui pembelajaran apa. Terus aksinya kan sekarang learning banyak sekali, bisa dengan suara, bisa dengan melihat gambar, ya bisa dengan video. Bahkan ketika sudah dengan WA, dengan video itu, kesini penerobosan tentang dunia pendidikan, reformasinya banyak sekali. Sehingga ada yang namanya classroom. Classroom itu mempermudah sekali ketika kita memberikan tugas, memberikan pembelajaran. Karena di sana bisa berupa Google Form, mau pakai jenis model apa soalnya, multiple choice, apa essay. Itu semua yang ada di situ bisa juga materi dengan video, dengan gambar juga. Namun perlu diingat ya, ketika kita menggunakan dari saluran yang lain, kita harus mencantumkan, ada attitude-nya. Oh iya. Mencantumkan nanti, wah ini yang saya kok masuk sini, nanti Iya. ada yang Hak ya, cipta lah hak ya. ciptanya Hak cipta, itu. betul. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi juga tadi bisa konstruktif. Guru juga penuh dengan kreasi dan inovasi. Iya. Itu kita mengambil sisi baiknya saja gitu ya. Iya. Ya kita tahu bahwa
Dalam surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa bukan masalah pandeminya atau apa, yang penting liyabluwakum itu sebagai ujian bagi kita, ayyukum ahsanu amala. Tergantung kita bagaimana menyikapi pribadi kita itu. Ya, setuju. Nah, akhirnya ya itulah terjadi sebuah revolusi pendidikan yang konstruksif, yang tadinya tidak tahu teknologi dipaksakan. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya ke depan ini sebagai sebuah sarana untuk menjelang revolusi industri ke depan, kita bisa menjawab semuanya. Iya. Ya, itu tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa kurang lebihnya bahwa di balik pandemi ini juga banyak hikmahnya. Kita harus tadi dikutip juga dengan ayat Al-Quran, ini sebuah ujian bagi kita, tapi bagaimana kita cara menyikapinya. Ya, ternyata hikmahnya yaitu tadi banyak menjadi transformasi, revolusi thinking mental dan skill khususnya bagi gurunya. Artinya guru tadi yang tadinya belum kaptek, belum melek tentang teknologi, alhamdulillah dengan adanya pandemi dituntut untuk mengenal dan memperdalam kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian Pak Haji, kita lanjut. Alhamdulillah lumayan seru, Pak. Keluarga besar yang dirototil Banget ya pembicaraannya. Iya, luar biasa. Berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, anak-anak ada kejenuhan terhadap pembelajaran yang barangkali melihat HP terus, ya kan, karena tidak ada tatap muka. Orang tua juga pusing. Betul, Pak Israfil yang sering mendapat keluhan dari wali muridnya tentunya lebih memahami. Lalu bagaimana sih Haji keefektifan pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Karena memang tadi kejenuhan, kemudian orang tua juga pastinya ada keresahan. Kebetulan orang tua punya satu. Betul, kalian kan. Ya, kita sebagai tenaga dunia pendidikan ya, kita harus arif dalam penggunaan media pembelajaran. Harus fleksibel. Tidak hanya memberikan tugas tadi, harusnya menghibur bagi anak, sehingga anak termotivasi, ada minat. Oh, saya ini biasanya menarik itu. Ada yang namanya pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menggembirakan. Sebagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dengan media pembelajaran yang fleksibel itu, hanya siswa sebagaimana ini ya Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem, siswa bergerak, siswa merdeka, guru penggerak. Tercipta kemandirian bagi siswa. Pertama itu jangan sampai bosan, menarik dulu. Harus menarik dulu, biar anak itu terminat. Itu yang dikedepankan, menarik dikedepankan dulu. Ya, jangan hanya tugas, apalagi ada ketentuan ini harus selesai. Itu yang sangat ini menjenuhkan. Walaupun kita tahu semuanya ya bahwa di masa pandemi ini berbagai metode harus kita gunakan. Ya, metode basic learning itu kita gunakan. Kemandirian anak itu mereka bisa mengeksplor sendiri, mencari sendiri, bisa menciptakan sebuah karya dengan teamwork. Berarti kerja berkelompok. Iya. Tapi kalau yang pandeminya zona merah nggak bisa ya. Iya, nggak bisa ya. Itu kuning sama hijau. Berarti kelompoknya mungkin dengan orang tuanya, kakak-kakaknya. Ya, itu maksudnya di situ teamwork dari anak-anak. Di antara anak ini makanya zona kuning saja itu, yang zona hijau itu yang masih bisa berlaku. Kalau zona merah ya protokol kesehatan harus kita jaga tetap. Kemudian kita juga bisa menggunakan sebuah metode study cluster. Ya.
di mana metode itu metode ketika waktu bencana. Bagaimana biar mereka terhibur, bisa menciptakan sebuah karya dari pandemi itu. Maksudnya seperti ini. Anak bisa membuat sebuah portofolio, bisa membuat sebuah cerita atau apa tentang pandemi ini. Itu akan melihatkan suatu karya dari analis keadaan realita yang ada. Sehingga dengan adanya bencana itu bisa membuat sebuah karya bagi anak. Berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman yang dialami langsung Iya, yang dialami langsung sama anak itu bisa memberi sebuah motivasi keingintahuan keadaan. Mungkin dari versi kan katakanlah pengalaman kuliah terbaik buat anak kita seperti ini. Ya, kita sudah tahu upaya pemerintah pada zaman sekarang sudah begitu maksimal. Ada PSBB, ada PKM, sekarang ada juga kayak yang level-level kayak gitu. Nah, ini upaya pemerintah bagaimana biar kita terhindar dari sebut mengerikan ya. Kita harus berusaha, yang penting kita menjalankan secara prokes. Kemudian juga ada lagi itu ya, bahwa bentuk pemerintah di dalam dunia pendidikan juga, yaitu bersyukur adanya integritas kurikulum. Apa itu maksudnya? Maksudnya yaitu kurikulum yang terpadu, memadukan dari beberapa materi pelajaran lain, mapel lain, menjadi sebuah kesatuan. Sehingga dari satu pelajaran saja kan, ya kalau kita seperti tematik sekarang ya, tapi semakin dipadatkan. Atau kalau kata Kak Seto, sekarang integrated kurikulum itu dipaksakan bagaimana biar indikator itu bisa tercapai. Memang iya, dengan situasi yang seperti inilah makanya kebijakan pemerintah kita sudah tahu semua ya, bahwa silahkan ada integrated kurikulum untuk diselenggarakan. Adapun yang terakhir, bisa juga di masa pandemi ini kita menggunakan metode learning blended itu ya, dimana metode ini sangat berguna sekali. Ada konvensionalnya tapi secara virtual. Ya, pakai Zoom ya, pakai Meet. Terus bisa di sela-sela itu terjadi sebuah komunikasi beberapa arah, sehingga tidak membosankan. Yang penting strategi guru ini bagaimana waktu pembelajaran. Bermain TikTok ya seperti kuliah biasa, silakan jawab. Oh, coba tanggapan yang lain. Tidak hanya sebuah doktrin, bagaimana biar ini tidak serta-merta anak mendengarkan saja ya, tidak ada sebuah komunikasi beberapa arah dari siswa ke guru, dari guru ke siswa. Baik. Ya, tadi disampaikan pemecahan masalah, ide-ide untuk melepaskan kejenuhan bagi siswa-siswa dan membantu orang tua dalam mengajari siswanya di rumah ketika masa pandemi, yaitu dengan berbagai metode yang variatif. Tadi sudah disebutkan, ada yang klasikal namun tetap bisa tatap muka, yaitu dengan Zoom, dengan Google Meet dan lain sebagainya. Itu adalah untuk melepaskan kejenuhan. Dan tadi ada di mana masa pandemi ini bisa menjadi pembelajaran bagi siswa, mengambil hikmah di dalam pandemi ini. Seperti itu. Baik, mungkin sebelum diakhiri, satu nasihat untuk kita semua yang langsung berinteraksi langsung dengan kegiatan pendidikan. Silakan wajib nasihatnya bagaimana khususnya di masa pandemi agar apa yang harus kita khususnya untuk madrasah kita. Transformasi dengan adanya pandemi ini, kita ambil hikmahnya bahwa terjadi sebuah perubahan, orang semakin kreatif dan inovatif. Dulu tidak pernah dilakukan, sehingga dengan pemikiran keras orang juga melakukan seperti tadi, membuat video, jadi harus membuat video. Kemudian
sebagaimana Ki Hajar Dewantara ya, bahwa alih-alih guru orang tua yang jadi gurunya gitu ya, belajar di rumah itu memang sebenarnya yang paling bagus, karena rumah juga tempat sekolah, kan ada pendidikan keluarga dulu ya, jadi antara semacam itu. Cuma kesiapannya, saya teringat bahwa pendidikan keluarga pada saat pandemi juga ini bisa tidak hanya pendidikan dalam segi struktur ya sekolah. Saya teringat Mas, waktu hari Ramadan pertama sudah nampak ya kegembiraan mau sholat tarawih. Tak taunya kita harus di rumah. Wah, saya teringat saudara-saudara, kegembiraan yang biasanya sering di masjid udah biasa, yang kadang-kadang, yang bahkan dulu pun awal puasa datang itu, terasa senang, kegembiraan ya Allah, tiba-tiba harus di rumah. Tapi saya ambil hikmah, saya undang saudara saya, sholat mereka di balai dan tengah rumah, tolong datang, buka pertama di rumah. Pas sudah buka mereka kaget, gimana sih maksudnya apa? Ya sudah, biasanya tengah atau mau akhir puasa, ini di awal puasa. Setelah buka bareng terawih, silakan perempuan di sana, kami di depan. Saya mah sama suaminya ngomong seperti ini, kenapa, maaf ya, sungguh saya tidak nyaman mengundang jenengan di awal Ramadan untuk sholat berjamaah di sini. Tapi ketahuilah, dengan adanya pandemi, panjenengan dituntut bertanggung jawab dan jadi pemimpin. Bukan dunia dalam pendidikan saja, tapi pemimpin buat akhirat. Kenapa sih? Ini buat jadi imam, minimal kayak tadi ya sembahyang gitu kan. Itu aduh, pandemi ini membuat sebuah pembelajaran. Tidak hanya memikirkan kita, tapi sebagai seorang yang ada rumah tangga, tidak berdasarkan pada pendidikan saja, sama anaknya walaupun kadang memusingkan ya, tapi pada kebutuhan anak sekolahnya juga kebutuhan untuk akhirat. Itu yang berat itu di situ. Dituntut bagaimana mereka biar bisa mimpin sholat apa tidak suami-suami. Ya, mudah-mudahan pandemi ini akan menjadi hikmah yang besar. Ya, walaupun ujian, orang yang lulus ujian adalah orang yang berhasil. Kita ikuti prokes saja. Yang M dan distancingnya gitu. Mudah-mudahan dunia pendidikan ke depan semakin maju. Walaupun dituntut sebuah revolusi seperti ini, tapi ke depan akan semakin baik. Menghadapi revolusi industri ke depan. Ya. Ya, yang mau disampaikan Pak Isrudin untuk ya, yang pertama tadi kita mengucapkan hatur nuhun bagi sudah Rabu menyempatkan waktu. Nah, ini dengan adanya mediasi ini Pak Ji ya, nanti kita bisa menjembatani wali murid dengan guru, walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih semangat. Ya, memang kalau mengajar itu mendidik itu kewajiban orang tua ya. Kalau sekolah dititipkan dipercaya seperti itu. Kita bercatatan buat keluarga besar MNI. Tapi mudah-mudahan orang tua menyadari dengan keadaan semacam ini. Nanti ditanya, dimensi Bora bisa jawab apa tidak? Ya baik. Makanya harus lebih baik kita sebagai orang tua juga. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Haji Nur Hadi MPTI selaku pengawas madrasah wilayah Kecamatan Ketamanan dan Kabupaten Brebes. Kemudian alhamdulillah itu sudah disampaikan Pak Isrudin, intinya kita harus tetap semangat, dan tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita yaitu Pak Haji Nur Hadi, ambil hikmah di masa pandemi ini. Karena tadi sudah disampaikan banyak hikmahnya. Kita jangan lantas menyerah, kemudian lantas resah, gelisah, lalu kita tak mau melakukan apa-apa, namun kita move on, bangkit dari masa-masa seperti ini, terutama di dunia pendidikan. Baiklah, seperti itu saja. Oh ya, mohon maaf Pak Haji, Pak Isrudin monggo jamuannya minum. Ya, seperti itu saja bincang-bincang kali ini, sungguh menarik. Masih seputar dengan dunia pendidikan, memang tidak ada habisnya. Kami atas nama pengacara Abdul Razak, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pak Haji, nanti kalau
MRI Pak Haji, mohon maaf Jaya. Jaya. Iya, semangat. Iya. Punten, Pak Haji. Ah. Iya. Iya, ya, sama. Ya seperti itu saja edisi 3 media aksi ajang komunikasi dan informasi MRI keluarga besar MRI. Kami undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MRI Jaya.